Lang Ye, apakah Anda kalah dalam perjudian? Hingga semiskin itu Anda? Kata Xing Kun. Senyumannya yang menyebalkan, saat itu sangat memuakan di mata Lang Ye. Padahal, dengan wajah tampannya, senyuman Xing Kun sangat manis. Lang Ye tersenyum. Xing Kun, dimanapun aku makan. Yang jelas, aku menggunakan uangku sendiri, mengapa Anda yang suap? Kata Lang Ye. Siapa suap? Aku hanya kasihan saja. Melihat seorang tuan muda, duduk di tempat yang kumuh, dan makan di pinggir jalan. Kata Xing Kun. Di kota Lang, setiap area sangat bersih dan rapi. Namun, walau demikian, area kawasan lapak kaki lima tetap dianggap tempat terkumuh. Ini bukan kali pertama, Lang Ye makan dan duduk di tempat itu. Di mata para pedagang kaki lima, Lang Ye sangat mengagumkan. Ia dan teman-temannya, walau berkedudukan tinggi, namun tanpa segan dan malu, akan datang dan makan di area itu. Mereka berbeda dengan para tuan muda lainnya. Apa yang mereka lakukan? Jelas suatu hal yang membuat para pedagang hormat dan kagum. Memang Lang Ye dan teman-temannya adalah pemuda yang baik dan rendah hati. Namun, selain rendah hati, mereka sering ke tempat itu. Sebenarnya, tidak lepas dari fakta bahwa mereka memang miskin. Seperti kata Kuan Yu, andai Lang Ye kaya pun, maka ia akan tetap miskin. Uangnya akan habis ia gunakan untuk menolong petani dan perkampungan miskin di sekitaran provinsi Dalian. Lang Ye tersenyum. Matanya menatap rombongan Xing Kun. Kalian pergilah. Ini kota Lang. Di sini, aku tidak suka keributan. Kata Lang Ye. Hei, itu sangat menakutkan. Ya Anda benar. Ini kota Lang, dan Anda tuan muda kota Lang. Tentu saja, kami bukan apa-apa di sini. Kata Xing Kun. Hahaha, beberapa pemuda dalam rombongan Xing Kun tertawa. Sebaiknya mari kita pergi. Tuan muda Lang sangat kelaparan. Jangan sampai dia memakan kita nanti. Kata pemuda yang lainnya. Lang Ye diam saja, walau ia sedikit marah. Namun, ia sama dengan para pemuda itu. Semuanya menahan diri. Kota Lang terkenal damai. Para penguasa dan hartawan di kota itu selalu bersahabat. Walau para generasi muda kota Lang tidak saling akrab, namun tetap menjaga sikap. Siapapun yang membuat keributan, pasti akan mendapat hukuman di dalam keluarga masing-masing. Rombongan Xing Kun pergi meninggalkan kawasan itu, setelah puas menertawai Lang Ye. Sepeninggalan kelompok itu, Lang Ye meneruskan menyantap mie-nya. Bibirnya tersenyum pahit, saat itu ia memang hanya memiliki sedikit uang. Ia hanya mampu membeli makanan di kaki lima. Sebagai putra tuan kota, tentu itu hal yang memalukan. Di mata para pedagang, Lang Ye sangat mengagumkan. Namun di dalam hatinya, Lang Ye merasa sangat malu. Hei, lihatlah, ternyata kalian ada di sini. Kata Nyonya Lang. Saat itu beberapa orang datang berkunjung. Salam Nyonya Lang, apakah Anda baik? Kata beberapa orang itu. Hei, kita bukanlah orang asing. Di sini tidak ada orang lain. Kata Nyonya Lang pada para tamunya. Saudari bagaimanapun Anda adalah istri tuan kota, kata seorang wanita cantik usia 40-an. Di ruangan itu, saat itu terdapat 4 wanita usia parubaya dan 3 pemuda tampan usia 16-an. Kalian berdua kapankah tiba, kata Nyonya Lang pada 2 pemuda. 2 pemuda itu menangkupkan 2 tangan mereka. Bibi Lang, kami baru tiba kemarin. Maaf baru sempat mengunjungi Anda. Di manakah saudara Lang Ye? Kata salah satu dari 2 pemuda itu. Nyonya Lang tersenyum. Langku, Anda hebat. Saat ini Anda yang terkuat di antara kalian berempat. Kata Nyonya Lang. Langku tersenyum. Bibi, aku hanya sedikit beruntung saja. Jika saudara Lang Ye, saudara Kuan Yu, dan saudara Yosua diberi kesempatan yang sama, aku yakin mereka tidak akan kalah dariku. Kata Langku. Hei, ternyata di sini ramai sekali, seorang pemuda tampan berkata. Ia baru saja memasuki ruangan itu. Salam para bibi sekalian, kata Lang Ye. Kemudian ia menatap 2 pemuda lainnya. Anda berdua kembali. Namun tidak memberi kabar. Bukankah seharusnya kita melakukan pesta penyambutan? Kata Lang Ye. Ia menghampiri 3 pemuda yang saat itu berdiri bersama.
Para pemuda itu saling memegang tangan dan tersenyum. Saudara Lang Ye, Saudara Kuan Yu, maaf, sebenarnya aku dan Saudara Lang Ko berencana hari ini mentraktir kalian minum teh. Namun berhubung hari ini Bibilang memanggil kita semua, jadi kita putuskan untuk bertemu di rumah Anda Saudara Lang Ye, kata Yosuan. 4 pemuda itu mengobrol sesama mereka, dan membiarkan 4 ibu mereka mengobrol bersama. Saudari Lang, utusanmu telah menjelaskan semuanya. Lantas, kapankah niat Anda untuk berangkat ke kota gubernur? Kata salah satu wanita di ruangan itu. Para saudari, aku rasa, semakin cepat kita berangkat tentu akan semakin baik. Bagaimanapun, sebagai wakil salah satu kota besar, kita wajib menghormati Nyonya Gubernur, kata Nyonya Lang. 4 wanita itu saling memanggil saudara, namun menggunakan nama keluarga dari suami masing-masing. Kali ini, aku berniat mengajak Lang Ye juga. Dalam perjalanan ini, kurasa ada baiknya jika Anda sekalian membawa serta putra kalian juga, kata Nyonya Lang. 3 wanita lainnya tersenyum. Sebagai ibu, tentu mereka tahu putra mereka saling bersahabat. Persahabatan keempat pemuda itu seakan-akan mengulangi apa yang telah dilakukan oleh ayah mereka. 4 pemimpin kota Lang adalah sahabat yang dulunya selalu pergi berpetualang bersama. Bahkan, setelah masing-masing menikah, keempat orang itu pun tetap berpetualang bersama. Dan dalam petualangan itulah, 4 istri dari 4 orang itu pun menjadi sahabat dan saudara juga. Hingga akhirnya, Lang Ho, yang merupakan jenius nomor 1 klan Lang pada masanya, mendapat tugas dari klan Lang untuk memimpin kota Lang. Dan Lang Ho pun mengajukan syarat, ia akan menjadi tuan kota. Namun, klan wajib menerima syaratnya, yaitu mengizinkan 3 sahabatnya menjadi pembantunya di kota Lang. Salah satu sahabatnya berasal dari klan Lang juga, yaitu Lang Je. Tentu hal itu dapat persetujuan dari klan Lang. 2 lainnya berasal dari keluarga lain, yaitu Quan Zu dan Yosang. Menimbang bahwa Lang Ho sangat disukai dan dipercaya oleh klan Lang, akhirnya, permintaan dia pun dikabulkan. Dan sejak itulah 4 sahabat itu berhenti berpetualang. Baiklah, jika para saudari sekalian telah mengerti dan setuju, kita berangkat besok saja. Bagaimana menurut kalian? Kata Nyonya Lang. 3 wanita lainnya mengangguk setuju. Sebagai istri dari 4 pemimpin kota Lang, tentu mereka wajib mewakili suami mereka untuk memberi hormat pada Nyonya Gubernur. Setelah kesepakatan bersama untuk berangkat besok, 2 kelompok tua dan muda, pria dan wanita itu, saling mengobrol sesama kelompok mereka saja. 2 kelompok itu mengobrol cukup lama, sebelum akhirnya saling berpisah untuk mempersiapkan diri. Ke-10.